Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi senyawa karbon. Perkenalkan, nama saya Destiana Anugrah Putri dan 3 teman saya yaitu Nisfi Syabania, Adip Rozan, dan Arika Anzila. Pengertian senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan unsur-unsur lainnya. Senyawa karbon dapat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Gugus fungsi senyawa karbon adalah gugus atom ciri khas suatu golongan senyawa karbon yang menentukan sifat kimianya. Berdasarkan tabel di atas, apabila suatu karbon mempunyai molekul yang sama, dapat menghasilkan isomer fungsional. Senyawa-senyawa karbon yang saling berisomer fungsional yaitu alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Berikut ini adalah rumus umum alkanon. Tata nama alkanon. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang melekat gugus karbonil. Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan gugus. Yang berikutnya ada sifat-sifat alkanon. Yang pertama, larut dalam air. Yang kedua, berbau segar. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan reaksi Fehling dan Tollens. Yang keempat, suku-suku tinggi berbentuk padatan. Yang kelima, bereaksi dengan halogen dan pX5. X sama dengan halogen. Yang keenam, hanya dapat berpolimerisasi kondensasi. Dan yang terakhir, dapat diadis. Selanjutnya ada pembuatan alkanon. Yang pertama ada oksidasi alkohol sekunder. Berikut adalah contoh proses dari oksidasi alkohol sekunder. Di bawahnya ada pemanasan kering garam alkanoat. Berikut adalah contoh proses pemanasan kering garam alkanoat. Berikutnya ada kegunaan alkanon atau keton. Di antara senyawa alkanon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton atau propanon. Senyawa ini biasanya digunakan sebagai pelaria berbagai senyawa organik seperti cat, pelitur, pernis, dan lain-lain. Selain itu, aseton juga digunakan sebagai bahan pengering untuk alat-alat laboratorium, untuk menghilangkan atau membersihkan pewarna kuku, dan untuk membuat kloroform dan iodoform. Selanjutnya ada asam karboksilat atau alkanoat. Rumus umum alkanoat yaitu CnH2nO2. Keterangannya N sama dengan jumlah atom karbon, sedangkan 2N sama dengan jumlah atom hidrogen. Alkanoat juga dituliskan sebagai strip COOH karena memiliki gugus fungsi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada tata nama alkanoat. Nama alkanoat merupakan nama IUPAC, sedangkan nama trivialnya seperti asam fosfat, asam asetat, dan asam butirat. A. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana. Akhiran A diganti menjadi oat, dan di depannya ditambah kata asam. Jadi asam karboksilat disebut golongan asam alkanoat. Untuk senyawa yang mempunyai isomer, tata namanya sama seperti pada aldehyde karena gugus fungsinya sama, berada pada ujung rantai C. Cara penamaannya sebagai berikut. Yang pertama, rantai pokok yang paling panjang yang mengandung gugus fungsi seperti berikut. Nama karboksilat sesuai nama rantai pokok diberi akhiran oat. Yang kedua, penomoran dimulai dari gugus fungsi. Yang ketiga, penulisan nama dimulai dengan nama cabang atau gugus lain yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Karena gugus fungsi pasti nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. Berikut adalah contohnya, seperti yang tadi dijelaskan, kata depannya ditambahkan kata asam, dan di akhirannya kata A diganti menjadi kata oat. Dan yang pertama itu seperti asam 2-metilpropanoat, yang sebelahnya ada asam 2-amino 4-metilpentanoat, yang di bawahnya ada asam 3-klorobutanoat, dan yang terakhir ada asam 4-hidroksi 2,2-dimetilpentanoat. Berikut ada nama trivialnya.
Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Contoh, yang pertama HCOOH disebut asam semut atau asam formiat, atau disebut juga dengan asam format karena ditemukan pada semut. Kata formika diartikan sebagai semut. Yang kedua ada CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat. Kata dari asetum diartikan sebagai cuka. Yang ketiga ada C2H5COOH disebut asam propaonat. Kata dari protopion diartikan sebagai lemak kawal. Yang keempat ada C3H7COOH disebut asam butirat. Kata dari butirum diartikan sebagai mentega. Yang kelima ada C4H9COOH disebut asam valerat. Kata dari valer diartikan sebagai nama jenis tanaman. Berikutnya ada jenis-jenis asam karboksilat. Yang pertama ada asam karboksilat jenuh. Yang A, HCOOH asam metanoat, yaitu asam semut atau asam format. Yang B, CH3COOH asam etanoat, yaitu asam asetat atau asam cuka. Yang C, CH3CH2CH2COOH asam butanoat, yaitu asam butirat. Selanjutnya ada asam karboksilat tak jenuh. Yang A, C17H33COOH asam oleat, memiliki satu ikatan rangkap. Yang B, C17H31COOH asam linoleat, memiliki dua ikatan rangkap. Yang C17H29COOH asam linolenat, memiliki tiga ikatan rangkap. Selanjutnya yang ketiga ada asam hidroksi karboksilat. Yang A, CH3CHOHCOOH atau bisa disebut dengan asam laktat, bisa disebut dengan asam susu juga. Terus yang B, HOO-CHOHCOOH atau asam tartrat. Selanjutnya ada isomer asam karboksilat. Asam karboksilat seperti aldehid juga tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsinya di ujung rantai C. Karena dapat berubah hanya struktur alkil, maka isomernya adalah isomer struktur. Selanjutnya ada sifat-sifat alkanoat. Yang pertama, dapat membentuk garam bila bereaksi dengan basa. RCOOH ditambah NaOH akan menjadi RCOONA dan 2H2O. Yang kedua ada bereaksi dengan alkohol membentuk ester atau esterifikasi. RCOOH ditambah ROH akan menjadi RCOOR dan H2O. Yang ketiga, makin banyak atom C, makin tinggi titik lelehnya. Yang keempat, keseluruhannya merupakan asam lemah. Yang kelima, reaksi substitusi OH dalam gugus COOH dengan halogen. Yang keenam, ada asam formiat, dapat melepuhkan kulit. Selanjutnya, pembuatan alkanoat. Yang pertama, oksidasi aldehid. RCOOH dioksidasi akan menjadi COOH. C2H5COH dioksidasi akan menjadi C2H5COOH. Yang kedua, hidrolisis atau penyabunan ester. CH3COOCH3 ditambah H2OH ditambah H+ akan menjadi CH3COOH dan CH3OH. CH3COOCH3 ditambah H2O dan ditambah OH- akan menjadi CH3COO- ditambah CH3OH. Yang ketiga ada hidrolisis alkil cyanida atau RCN. CH3CH2CN ditambah 2H2O ditambah HCl, reaksi bolak-balik ditambah H+ akan menjadi CH3CH2COOH dan NH4Cl. CH3CH2CN ditambah H2O, 2H2O ditambah NaOH, reaksi bolak-balik ditambah OH- akan menjadi CH3CH2COOH dan NH3 dan H2O. Yang keempat, ada reaksi asetil klorida dengan basa akan menghasilkan asam etanoat. CH3COCl ditambah KOH dipanaskan
jika dipanaskan akan menjadi CH3COOH dan KCl. Selanjutnya ada beberapa asam karboksilat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam formiat atau asam semut atau asam metanoat. Asam formiat merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan berbau tajam. Dalam jumlah sedikit terdapat dalam keringat. Oleh karena itu, keringat memiliki bau yang asam. Asam ini juga menyebabkan lecet atau lepuh pada kulit. Kegunaan asam format yaitu untuk mengumpulkan lateks, penyamakan kulit, dan pada proses pencelupan tekstil. Yang kedua, ada asam asetat atau asam cuka atau asam metanoat. Asam asetat mempunyai banyak kesamaan sifat dengan asam formiat, yaitu berwujud cair, tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan berbau tajam. Larutan cuka sebagai makanan yang umum digunakan sehari-hari mempunyai kadar 25% volume asam asetat, sedangkan asam asetat murni disebut asam asetat glasial, digunakan untuk membuat selulosa asetat dalam industri rayon. Yang ketiga, ada asam sitrat. Asam sitrat juga terdapat pada jeruk. Biasanya digunakan untuk pengawet buah dalam kaleng. Yang keempat, ada asam stearat. Asam ini berbentuk padat, berwarna putih. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama digunakan untuk pembuatan lilin. Yang kelima, ada asam karboksilat lainnya, yaitu ada asam laktat pada susu, asam tartat pada anggur, asam valerat pada mentega, dan asam glutamat pada kecap, atau garam glutamat. Atau garam glutamat dikenal dengan nama MSG atau monosodium glutamat, dipakai untuk penyedap masakan. Selanjutnya ada ester atau alkil alkanoat. Rumus umum alkil alkanoat atau ester merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan penambah aroma pada makanan atau kerap kali disebut dengan esens. Rumus umum dari ester adalah CnH2nO2, di mana N adalah jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Gugus fungsional dari ester dapat dituliskan sebagai RCOR atau sebagai gambar berikut. Selanjutnya, tata nama alkil alkanoat. Gugus alkil pada alkil alkanoat selalu berikatan dengan O. Contoh senyawa ester dan aromanya. Etil asetat atau etil etanoat memiliki aroma RB. Etil butirat atau etil butanoat memiliki aroma nanas. Butil asetat atau butil etanoat memiliki aroma murbe. Oktil asetat atau oktil etanoat memiliki aroma jeruk. Amil asetat atau pentil etanoat memiliki aroma pisang. Propil asetat atau propil etanoat memiliki aroma pir. Amil valerat atau pentil pentanoat memiliki aroma apel. Sedangkan gliserida ester dari asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada ester atau alkil alkanoat. Rumus umum alkil alkanoat atau ester merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan penambah aroma pada makanan atau kerap kali disebut dengan esens. Rumus umum dari ester adalah CnH2nO2, di mana N adalah jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Gugus fungsional dari ester dapat dituliskan sebagai RCOR atau sebagai gambar berikut. Selanjutnya, pembuatan alkil alkanoat. Reaksi esterifikasi atau reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol, RCOOH dan ROH, setelah reaksi akan menjadi RCOR dan H2O. Kegunaan ester, senyawa-senyawa ester dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan orang karena baunya yang harum. Di antaranya, ester digunakan untuk pengharum esens buah-buahan, pada pembuatan parfum dan sabun. Beberapa senyawa ester juga digunakan dalam pembuatan mentega. Selanjutnya ada sifat-sifat alkil alkanoat. Yang pertama, titik didih tinggi untuk zat yang memiliki massa atom relatif besar. Yang kedua, alkil alkanoat
suku rendah terdapat dalam buah-buahan dan pada umumnya berwujud cair. Alkil alkanoat suku tinggi terdapat dalam minyak dan lemak. Yang keempat, dapat bereaksi dengan basa membentuk sabun atau garam karboksilat dengan reaksi saponifikasi. Yang kelima, tidak bereaksi dengan natrium. Dan yang terakhir, dapat dihidrolisis menjadi alkohol dan asam alkanoat. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu tentang klasifikasi haloalkana. Berdasarkan banyaknya atom halogen yang terikat pada senyawa haloalkana, senyawa haloalkana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, senyawa monohalogen. Senyawa monohalogen adalah senyawa haloalkana yang hanya mengikat satu atom halogen pada rantai C-nya. Contohnya CH3Cl, CH3Br. Yang kedua ada senyawa polihalogen, yaitu terdiri atas yang pertama senyawa dihaloalkana, yaitu senyawa haloalkana yang mengikat dua atom halogen pada rantai C-nya. Contohnya CH2Cl dan C2C4Br2. Yang kedua yaitu ada senyawa trihaloalkana, yaitu senyawa haloalkana yang mengikat 3 atom halogen pada rantai C-nya. Contohnya CHCl3 dan CHL3. Dan yang ketiga yaitu ada senyawa tetrahaloalkana, yaitu senyawa haloalkana yang mengikat 4 atom halogen pada rantai C-nya. Contohnya CCl4 dan CF2Cl2. Selanjutnya, dalam alkil halida, halogen menggantikan hidrogen pada suatu alkana. Alkil halida dikelompokkan berdasarkan pada jenis karbon yang mengikat halogen. Yang pertama ada alkil halida primer, yaitu bila karbon mengikat satu karbon yang lain, maka termasuk karbon primer, sehingga alkil halidanya juga 1 derajat. Yang kedua, ada alkil halida sekunder, yaitu bila karbon mengikat 2 karbon yang lain sehingga alkil halidanya juga 2 derajat. Suatu alkil halida sekunder mempunyai 2 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Yang ketiga, ada alkil halida tersier, yaitu bila karbon mengikat 3 karbon yang lain sehingga alkil halidanya juga 3 derajat. Suatu alkil halida tersier mempunyai 3 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Baik, selanjutnya itu ada tata nama haloalkana, yaitu tata nama senyawa haloalkana berdasarkan aturan IUPAC kekreatifan halogen. Sama seperti turunan alkana yang lain, haloalkana mempunyai peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama, gugus X tidak masuk dalam rantai utama. Yang kedua, gugus X harus mendapatkan nomor terkecil. Yang ketiga, penamaannya adalah nama halogen plus panjang rantai utama. Dan yang keempat, tidak terdapat sejenis atom halogen. Maka penomoran dimulai dari unsur paling reaktif atau dari fluor, klor, brom, dan iodin. Yang kelima, tidak terdapat cabang antara atom halogen dan selain halogen. Penomoran dimulai terlebih dahulu pada atom halogen, baru selain halogen. Penomoran dimulai terlebih dahulu pada atom halogen, baru atom selain halogen. Yang keenam, jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis, maka dinyatakan sebagai awalan di, tri, dan sebagainya. Yang ketujuh, jika terdapat cabang alkil, maka penamaannya disebut atom halogen dulu, baru atom si cabang alkil tersebut. Yang kedelapan, penamaan haloalkana jika rantainya mengandung banyak cabang ditentukan dengan urutan abjad. Yang kesembilan, nama halogen ditulis dengan akhiran O, contoh brom menjadi bromo. Baik, selanjutnya yaitu tata nama senyawa haloalkana atau trivial. Tata nama senyawa haloalkana berdasarkan nama lazim, dagang, atau trivial. Haloalkana mempunyai nama dagang atau nama lazim disebut monohaloalkana. Peraturan-peraturannya adalah yang pertama, nama lazim haloalkana adalah alkil halida. Yang kedua, gugus alkil disebutkan terlebih dahulu, lalu atom halidanya. Yang ketiga,
Tidak terdapat lebih dari 2 alkil dan halida diberi awalan di, tri, dan sebagainya. Yang keempat, tidak terdapat cabang. Berilah penomoran terkecil untuk rantai utama terpanjang dan panjang yang dekat dengan atom. Selanjutnya yaitu D, kegunaan senyawa haloalkana. Yang pertama, kegunaan kloroform. Kloroform merupakan senyawa karbon berwujud cair yang mudah menguap pada suhu kamar dan berbau khas. Kloroform tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol dan eter. Kloroform biasa digunakan untuk obat bius atau anestetika dan sebagai pelarut untuk lemak, lilin, dan minyak. Namun demikian, efek samping dari kloroform dapat merusak hati sehingga jarang dipakai sebagai obat bius, kecuali untuk penelitian di laboratorium. Haloalkana yang sering dipakai sebagai obat bius adalah 2-bromo, 2-kloro, 1,1,1 strip trifluoroetana. Dan yang kedua, kegunaan lodoform dan tetraklorokarbon. Lodoform berwujud padat pada suhu kamar, berwarna kuning, dan mempunyai bau yang khas. Lodoform sering digunakan sebagai antiseptik. Karbon tetraklorida merupakan zat cair yang tidak berwarna dengan massa jenis lebih dari air. Uap TCl4 tidak terbakar, sehingga sering digunakan sebagai pemadam kebakaran. Selain itu juga digunakan sebagai pelarut untuk lemak dan minyak. Yang ketiga, itu ada kegunaan kloroetana dan fluorokarbon. Kloroetana banyak digunakan untuk pembuatan tetraetil timbal yang ditambahkan ke dalam bensin untuk memperbaiki bilangan oktan. Yang keempat, ada CH3Cl atau klorometana, yaitu sebagai bahan pendingin, pembuatan silikon dan zat warna. Yang kelima, ada CH3Br atau bromometana, yaitu sebagai bahan pemadam kebakaran di pesawat. Yang keenam, ada CFC atau freon, yaitu sebagai zat pendingin akibat menipisnya lapisan ozon. Yang ketujuh, ada C2H3Cl atau vinyl klorida sebagai monomer pembuatan PVC atau plastik. Yang kedelapan, ada tetraklorometana atau CCl4, wujudnya cair, merupakan pelarut lemak atau minyak sehingga banyak pada pencucian kering, dry cleaning. Selain itu digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Yang kesembilan, ada freon. Gas tidak berbau, tidak dapat terbakar, dan tidak beracun. Biasanya dipakai sebagai pendingin pada lemari es dan AC dan pengisi obat semprot atau spray. Freon dapat mengikat ozon, mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Yang ke-10 ada tel, sebagai senyawa anti-knocking dan meningkatkan angka oktan bensin. Namun penggunaannya di negara maju sudah dilarang karena dapat mengakibatkan lapisan timbal tipis yang berbahaya bagi kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.